Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karya Wijaya Kusumayasa, NIM 2005541065. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara deklarasi variabel di VB.NET. Jadi di sini saya menggunakan software Visual Studio 2022. Jadi saya akan membuat project yang akan menunjukkan menu menu makanan atau minuman suatu restoran. Yang kita butuhkan pertama adalah label. Kemudian kita rubah fontnya. Kemudian kita butuh dua button. Kita ganti nama buttonnya menjadi makanan. Button kedua kita ganti teksnya menjadi minuman. Kemudian kita mulai membuat programnya. Di sini cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel kita menggunakan perintah dim. Kemudian nama variabel, misalnya nama variabelnya makanan, kita menggunakan tipe data string. Kemudian kita masukkan nilai ke dalam variabel makanan, misalnya nasi goreng. Setelah itu mie goreng. Setelah itu capcay. Dan yang terakhir pizza. Kemudian kita juga deklarasikan variabel kedua. Misalnya ini variabel button kedua minuman. Jadi variabel kedua minuman. Misalnya minumannya es teh, es jeruk, jus alpukat, dan jus melon. Nah, ini nilai ini sudah dimasukkan ke dalam variabel makanan. Begitu juga dengan nilai di bawahnya ini sudah dimasukkan ke dalam variabel minuman. Kemudian, apabila button 1 diklik, maka akan mengeluarkan message box
yang akan menunjukkan nilai dari variabel makanan. Begitu juga dengan button 2. Apabila button 2 diklik, akan menunjukkan nilai dari variabel minuman. Coba kita running. Nah, ini adalah menu restoran KD. Bila kita mengklik makanan, maka akan terlihat message box berupa nilai dari variabel makanan. Ini adalah pilihan menu makanan yang bisa dipesan. Kemudian apabila kita mengklik button 2, ini akan menunjukkan nilai dari variabel minuman dan juga merupakan pilihan minuman yang bisa dipesan. Sekian video dari saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Wijaya Kusumayasa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemakaian if-else di VB.NET. Jadi di sini saya akan membuat project konversi nilai angka menjadi nilai huruf. Yang pertama-tama kita butuhkan adalah label. Di sini kita ganti teksnya menjadi nilai mahasiswa. Kemudian kita rubah fontnya. Di Times New Roman 16 agar lebih terlihat. Kemudian kita butuh label lagi. Kita ganti fontnya dulu. Setelah itu kita copy. Setelah itu kita ganti dari nama-nama label ini. Misalnya ini label pertama, label kedua kita ganti menjadi nama, label ketiga kita ganti menjadi name, label keempat kita ganti menjadi mata kuliah, label kelima kita ganti menjadi nilai angka, dan label keenam yang terakhir kita ganti menjadi nilai huruf. Nah, di sini selanjutnya kita butuhkan combo box. Combo box ini berisi mata kuliah pilihan. Setelah itu kita butuh text box. Kita copy saja. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita rapikan. Setelah itu, yang terakhir kita butuh button. Button ini untuk memproses konversi dari nilai angka menjadi nilai huruf. Kita ganti nama teks di button ini menjadi proses atau konversi saja.
Ya, kita ganti juga fontnya. Kemudian nilai hurufnya kita enable, maksud saya disable. Yang di bagian enable ini kita ganti menjadi disable, atau kita ganti menjadi false. Kemudian text box nama juga kita panjangkan. Name kita sesuaikan panjang daripada semua text box. Kemudian desainnya sudah jadi, tinggal kita program atau tinggal kita coding. Nah, sekarang yang pertama-tama kita perlukan adalah kita harus memasukkan nama-nama mata kuliah ke dalam combo box ini. Pertama kita kupas saja nama dari combo box, kemudian kita masukkan items-itemsnya. Kita copy sebanyak mata kuliah yang saya ambil. Karena di sini saya mengambil 9 mata kuliah, jadi kita copy 9 kali. Nah, nama-nama mata kuliahnya nama mata kuliahnya saya ambil melalui KRS saya. Nah, ini sudah jadi combo box-nya. Coba kita running dulu. Misalnya nih mata kuliah kita akan sudah bisa semuanya. Tapi kurang panjang text box-nya. Kita bandingin lagi. Nah, sekarang kita akan memulai coding penggunaan if else pada form ini. Yang pertama itu kita harus mendeklarasikan nilai angka dan nilai huruf. Misalnya di sini saya ingin mendeklarasikan nilai. Nilai ini merupakan deklarasi dari nilai angka ya. Nilai atau kita ganti jadi angka saja. Angka string. Integer. Kemudian deklarasikan huruf string. Kemudian nilai angkanya terdapat pada text box keberapa ya? Text box 3. Kita kopas saja. Teks, kemudian kita langsung coding.
angka. Kita menggunakan konversi yang berlaku di Universitas Udayana, khususnya Fakultas Teknik, 80. Jadi nilai di atas 80 akan dikonversi menjadi nilai huruf, yaitu A. Kemudian nilai angka di atas 71 akan dikonversi menjadi nilai huruf, yaitu B+. Untuk mempermudah proses codingnya, kita copy saja ini. Satu ini 65. Jadi nilai di atas 65 akan dikonversi menjadi nilai huruf B. Kemudian nilai di atas 60 akan dikonversi menjadi nilai C+. Kemudian 55 akan dikonversi menjadi nilai C. Kemudian 50 ini menjadi D+. Kemudian 40 menjadi D. Kemudian else. Jadi jika nilai di bawah 40 otomatis akan masuk ke kategori nilai huruf, yaitu E. Lalu nilai hurufnya ini, nama text box-nya yaitu text box 4. Huruf. Nah, codingannya sudah jadi, combo box-nya sudah, text box-nya juga sudah. Coba kita running. Misalnya kita masukkan nama mahasiswanya itu Kadek Wijaya Kusuma Yasa. Selanjutnya NIM-nya 2005. Kemudian mata kuliah pemrograman Visual Code, nilai angkanya misalnya saya dapat 85. Nah, jadi nilai huruf yang saya dapat adalah A. Bila ini saya masukkan 75, maka nilai huruf yang saya dapat itu B. Begitu juga dengan mata kuliah yang lain, misalnya IoT, saya dapat 90, maka nilai huruf yang saya dapat menjadi A. Mungkin sekian video pemakaian if else menggunakan VB.NET dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan beserta kelompok saya akan membuat kalkulator dari aplikasi Visual Basic. Di sini
saya akan memberikan contoh yang akan saya buat, yaitu kalkulator seperti yang ditampilkan ini. Misalnya untuk pertambahan 2 tambah 5 hasilnya 7, pengurangan 8 kurang 1 hasilnya 7, dan 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kira-kira seperti itu. Kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu mendesain sebuah kalkulator. Berikut adalah tampilan awal pada Visual Basic. Yang pertama yang harus kita buat yaitu kita membuat buttonnya atau tombolnya. Yang pertama, di bagian Windows Toolbox kita seret button, atau kalian bisa cari button. Di sini kita seret, drag ke bagian font, lalu kita resize sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menaruh angka 1. Maaf, di sini saya membuat angka 0 dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk membuat tombolnya. Dan untuk mendesain teks dalam tombol, bagian teks kita, misalkan kita memberi angka 1, dan kita ubah fontnya atau besar hurufnya, yaitu sekitar 14. Lalu setelah seperti ini, sebelum itu kita ganti namanya dulu. Di sini kita namakan button clip. Setelah kita namakan button clip, lanjut di sini kita copy saja untuk membuat huruf yang lain. Nah, setelah kita mendesain huruf-hurufnya, setelah kita mendesain nomor-nomornya, kita ganti sesuai pada nomor atau angka pada kalkulator. Untuk menggantinya seperti biasa di bagian teks, angka 0. Nah, setelah kita selesai membuat button nomornya, kita membuat bagian operator dan juga sama dengannya. Di sini kita ganti namanya menjadi sesuai pada button-button ini. Lanjut, kita membuat bagian untuk menghapus sebuah variabel. Nah, setelah jadi, kita lanjut untuk mendesain warna tombolnya. Untuk mendesain warna tombol sendiri, kita akan gantinya di back color.
Untuk del saya ingin berwarna merah. Dan untuk sama dengan kita memberi warna biru. Dan kita memberi nama masing-masing tombol. Nah, setelah kita mendesain tombolnya, kita memberi yaitu text box. Lalu kita memberi yaitu bagian tabel di pojok ini. Dan kita run untuk melihat. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Sekian untuk bagian desain, kita lanjut pada bagian codingan. Baik, kita akan lanjut untuk membuat kalkulator pada aplikasi Visual Basic, yaitu seperti pada contoh, misalnya 9/3 yaitu dapat 3, atau 8/4 dapat 2. Di sini kita sudah selesai membuat desainnya, lanjut pada bagian pengkodingannya. Sebelum kita masuk ke codingan, kita pastikan yaitu masing-masing toolbox, masing-masing variabel atau input, kita harus pastikan dia sudah berisi nama. Yang pertama untuk textbook, saya masukkan textbook saja. Dan untuk label, saya masukkan yaitu underscore. Untuk label sendiri kita hilangkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini untuk desainnya. Kita pastikan lagi untuk nama-nama ya. Setelah kita pastikan, kita akan membuat atau memasukkan pada bagian operator yaitu event. Kita kasih nama button misalnya. Lalu akan masuk ke bagian codingan. Nah, pada codingan button klik sendiri, kita akan menginput yaitu button server.
di sini agar tidak dia nge-spam koma, kita akan membuat button teks. Koma. Kita kasih if lagi. Cara seperti ini. Lanjut pada bagian atasnya kita membuat yaitu if textbox text. Sebelum itu, kita akan memasukkan sebuah variabel yaitu Nah, setelah itu kita menginputkan yaitu del button, trigger, klik, yaitu del klik. Di sini boleh bebas ya. Untuk bagian del klik sini kita pakai penggunaan if textbox text length panjang itu lebih dari 0, dia akan, maka textboxnya sama dengan text sama dengan textbox text remove textbox text length min 1,1. Kalau kita menggunakan if lagi, textbox text length kurang dari 1, maka textbox text menjadi 0. Lanjut kita menginputkan yaitu operator button. Maaf, sebelum itu kita menginputkan button klik di semua tombol.
Nah, selesai. Lanjut, kita memberi operator button pada bagian operator button. Kita menyebutkan button sama seperti yang di atas. Dan kita menggunakan penggunaan if. If result value tidak sama dengan 0, maka result perform click. Operation perform sama dengan Python text Python.text. Lanjut, current table.text, maka dia result value ditambah spasi ditambah operation perform. Is operation perform sama dengan true. Lanjut, penggunaan else. Di sini sama. Yang membedakannya itu kita akan menambah result value sama dengan double parse textbook. Text. Lanjut, kita akan menginputkan yaitu cyclic. Di bagian cyclic itu gampang, yaitu tinggal textbox text kita menuliskan yaitu kan 0. Pada bagian cyclic clears click sama seperti yang di atas. Hanya kita menginputkan yaitu result value, kita hilangkan menjadi 0. Lanjut, pada bagian sama dengan kita memberi nama result click. Pada bagian ini kita menggunakan switch operation perform case textbox.text itu sama dengan result value plus double parse. Double parse textbox. Textbox.text itu dia ubah ke string.
kita kasih break. Bagian ini kita copy. Dan pada bagian akhir kita memberi break. Pada bagian sini kita ganti menjadi kurang, kali, dan tambah, kali dan bagi. Pada bagian bawah kita membuat result value, double parse, text box to text, current label dot text, kosong. Mau dari sini saya kasih titik. Ya, kita tes. Untuk operator masih belum mau ya. Bentar. Oh maaf. Bagian sini belum saya kasih trigger event. Kita coba. Nah, sekian dari video saya, dari kelompok saya untuk percobaan kalkulator. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Esther Nutasihana, NIM 2005541080. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menarasikan Visual Basic tutorial tentang load image. Nah, jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi Visual Basic Studio-nya. Nah, kemudian sudah seperti ini, kita buat dulu di sini dari toolbox ya komponen-komponen yang diperlukan. Nah, misalnya dari sini saya ingin membuat misalkan website ya untuk menjual ice cream. Nah, jadi di sini saya akan buat ada button ya. Di sini button ini saya ubah di sini ya menjadi order, untuk tombol order ya. Kemudian saya akan juga membuat di sini ada label. Nah, label di sini saya ubah menjadi ice cream type ya. Ice cream type. Nah, ice cream type. Di sini saya letakkan di sini. Kemudian saya akan buat juga text box ya, text box di sini. Oke.
Iya, saya buat lagi di sini adalah total. Jadi total es krimnya gitu. Total. Saya taruh di bawah. Kemudian saya taruh juga di sini di bawahnya. Setelah itu saya juga buat di sini ada price ya, harga dari es krimnya gitu. Misalnya price. Oke, price kita taruh di bawah total. Contournya kita taruh di bawah aja. Yap, di sini. Oke, udah jadi seperti ini. Oke, apa seperti ini aja ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini ada form 1. Nah di form 1 ini kita bisa mengubah namanya ya. Di sini misalkan kita mengubah nama karena tadi saya ingin membuat website untuk menjual ice cream, jadi saya ingin mengubah namanya menjadi My Ice Cream aja. My Ice Cream ceritanya gitu ya. My Ice Cream. Oke. Nah, langsung terubah di sini. My Ice Cream. Nah, kemudian karena di sini udah jadi semua ya. Komponennya udah ada semua. Sekarang kita akan mengubah background image dan icon ya. Nah, jadi di sini cara untuk mengubah icon. Jadi icon itu adalah gambar di sini. Nah, gambar di sini kita akan mau ubah nih. Caranya adalah di sini di icon kita cari icon. Nah, ini ya icon. Nah, ini kita bisa ubah dengan mengklik ini yang tadi. Dengan mengklik ini, klik gitu. Kemudian kita bisa ubah fotonya gitu ya. Nah, caranya saya pilih dulu karena saya tadi sudah menyimpan gambar ya. Di sini nah, saya udah menyimpan gambar ini. Nah, jadi gambarnya itu harus berformat ICO. Jadi harus berformat icon. Kalau misalkan gambar teman-teman sekalian masih PNG atau JPG, nah itu harus diubah dulu atau dikonversikan terlebih dahulu ke icon. Nah, caranya kalian bisa searching di Google ya. Misalkan kalian searching nanti di Google konversi JPG atau PNG ke icon. Nah, itu akan banyak di situ dan kalian bisa ikutin langkah-langkahnya. Nah, di sini klik gambarnya, terus klik open. Ya. Ini aja deh. Nah, klik 2 kali gitu. Oke, selanjutnya bisa terubah di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini tuh terubah gambarnya menjadi gambar icon ice cream gitu kan. Oke, sudah sekarang iconnya. Kemudian kita ubah, kita juga bisa mengubah background ya, background dari tampilan ini. Ya, ini kan backgroundnya putih kan. Nah, kita bisa mengubahnya dengan mencari background image. Nah, di sini kalian klik lagi sama. Nah, klik seperti ini. Klik import. Klik import. Nah, kemudian kalian bisa memilih ya. Di sini ada beberapa gambar. Nah, saya akan memilih ini karena tadi saya sudah mendownloadnya. Klik 2 kali. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini bisa juga disesuaikan gambarnya begini. Oke, bisa disesuaikan seperti ini, tapi sama saja lah. Oke, selanjutnya klik OK. Nah, kemudian akan berubah seperti ini. Tampilannya berubah. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengubah di sini
warna dari di sini ya, misalkan ice cream type, total price-nya kita ubah warnanya gitu ya, background dari tulisannya tuh kita ubah. Nah, kita klik di sini back color, kita pilih di sini, misalkan mau pilih warna apa yang cocok. Nah, misalkan kita bisa pilih info gitu. Nah, kemudian akan berubah. Kita juga bisa mengubah font dan ukurannya ya. Nah, kita cari di sini font, setelah itu kita klik, kemudian kita ubah. Nah, misalkan saya ubah menjadi lebih bold aja ya. Kita ubah menjadi bold. Ukurannya 12 kali ya. Oke, semi bold. Atau bold aja ya. Tombol di sini boleh. Sekue. Bold. Nah, gitu. Nah, lebih besar. Ini juga kita ubah dia menjadi bold. Ukurannya 12. Klik OK. Oke, ini juga price. Kita ubah bold ukuran 12, klik OK. Biar istilahnya agak lebih jelas gitu. Dan di sini untuk ordernya, tombol order kita bisa ubah juga. Di sini kita semi bold aja. Atau black ya, black 14 mungkin. Oke, di sini. Oke, nah di sini ya sudah terubah ya. Kemudian kita juga bisa mengubah di sini form border style ya. Dengan cara kita lihat nih, ada form border style, kita bisa pilih di sini. Nah, di sini ada macam-macam ya, kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya kita pilih fix tool window, nah dia hanya menampilkan icon ini aja, icon silang ini. Begitupun juga dengan sizable tool window. Istilahnya kurang lebih sama. Fix dialog kurang lebih sama seperti sizable, jadi tampilannya seperti ini, jadi masih ada icon minimize dan maximize-nya. Tapi kalau yang fix tool window, dia hanya menampilkan icon ini aja. Nah, kita juga bisa memilih untuk misalkan none. Nah, none seperti ini. Seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Semoga dapat membantu dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Tes. Baik, selamat malam. Om Swastiastu. Saya dan beserta kelompok saya akan membuat yaitu pada yang pertama yang dilakukan adalah membuat file atau project baru, create new project, dan kita memakai Windows Form app Visual Basic. Di sini kita next. Di sini saya bikin misalnya project progress bar. Dan saya menyimpannya di progress bar. Ini saya edit dulu. Bentar. Next. Create. Dan kita tunggu. Nah, seperti inilah tampilan Visual Basic yang pertama saat kita membuat file atau project. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat yaitu progress bar. Kita bisa mencarinya di window toolbox yaitu progress bar. Kita seret,
kita recess dan kita taruh tengah. Dan selanjutnya yaitu kita membuat toolbox. Kita membuat button. Kita cari button dan kita seret. Kita membuat 3 button. Nah, setelah itu kita membuat yaitu text box berjumlah 2. Dan kita memberi label pada masing-masing text box. Dan kita mengubah labelnya di bagian properties text. Kita ubah menjadi increment. Dan di label 2 kita ubah interval. Nah, pada bagian button sendiri, button 1 saya ubah start. Button 2 saya ubah stop. Dan button 3 saya ubah clear. Dan selanjutnya kita akan mencari yaitu timer. Kita seret saja dan akan langsung muncul pada bagian bawah. Dan kira-kira seperti inilah untuk desain pada progress bar. Selanjutnya kita akan melakukan tahap selanjutnya yaitu pemrograman atau pengkodingan. Tes. Baik, saya akan melanjutkan tutorial untuk membuat progress bar pada Visual Basic. Untuk tab ini saya akan melakukan pengkodingannya. Di sini kita sudah membuat desainnya. Lanjut, untuk bagian pengkodingannya sendiri, yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengecek untuk setiap variabel apakah sudah benar. Untuk yang pertama, saya untuk mengecek tombol atau button, kita memberi nama start. Untuk tombol start. Untuk tombol stop, kita memberi nama stop. Dan untuk clear, kita memberi nama clear. Ups, salah ya, maaf. Untuk stop, kita tidak bisa memberi nama stop. Kita akan mengakalinya dengan memberi nama berhenti. Dan untuk clear, kita akan memberi nama clear. Lanjut, untuk text box yang di atas kita memberi nama increment. Text box yang kedua kita memberi nama interval. Dan progress bar kita memberi nama progress bar. Dan untuk timer kita memberi nama timer. Setelah kita memberi nama masing-masing, kita akan memberi event. Untuk yang pertama, untuk tombol start kita memberi nama start_click dan akan masuk ke bagian codingan. Pada bagian codingan pada button start, kita akan memberi codingan yaitu untuk menjalankan start. Tadi nama startnya yaitu kita memberi nama timer. Maka kita tulis timer.start. Codingan ini akan dapat memulai pada timer saat kita mengklik tombol start. Lanjut pada bagian stop. Kita memberi nama sama seperti tombol start. Kita memberi nama stop click.
pada bagian tombol stop, kita akan membuat timer itu berhenti. Caranya yaitu timer.stop. Lanjut, pada bagian button clear, kita akan memberi nama clear underscore click. Dan pada bagian clear sendiri, kita akan mengcopy bagian stop click dan kita tambahkan pengkodingannya, yaitu progress bar. Kenapa namanya progress bar? Kita lihat pada bagian nama yang kita ubah pada tab progress bar. Kita memberi nama progress bar. Progress bar dot value sama dengan sama dengan 0. Untuk codingan ini fungsinya adalah untuk memberi progress bar yaitu nilai 0. Lanjut, kita akan memberi codingan pada timer. Kita klik 2 kali timer. Dan pada bagian timer klik sendiri, kita akan memberi codingan yaitu progress bar dot increment dan pada bagian kurung sendiri pada kolom kurung ini kita akan memberi yaitu pada nama awal kita menamai yaitu increment text. Lanjut, pada bawahnya sendiri kita tulis timer dot interval. Sama dengan kurung tutup. Kita akan memasukkan yaitu interval dot text. Nah, setelah seperti ini kita coba jalankan. Nah, kita akan mengetesnya. Misalnya di sini saya kasih 100 dan sini 1. Kita start.
maka dia akan cepat. Misalnya kita kasih 100 dan intervalnya 1, kita clear dulu, start. Nah, misalnya kita kasih 1000 tetapi di sini 10, maka dia akan agak lama. Sekian dari pembahasan video dari kelompok saya. Terima kasih.